kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan Ri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Pastinya adik-adik sehat semua ya. Nah adik-adik, selamat datang di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB Shalom. Adik-adik, jangan lupa siapkan Alkitab, kidung ceria, dan uang persembahannya ya. Sekarang kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri, kita nyanyi satu lagu Kasih Yesus. Kita ulang 2 kali ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku. Kita angkat lagi satu pujian. Karena Bapa di surga mengasihi kita semua, kita angkat lagu dari Kidung Ceria 20, Bapa di surga mengasihiku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita siapkan hati kita lipat tangan, tutup mata. Kita mau masuk dalam doa pembukaan. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Engkau berikan kami kesehatan, di mana kami masing-masing di rumah ya Tuhan, tapi kami akan percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Tuhan berkati dari awal, pertengahan sampai dengan selesai ibadah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik pastinya tetap semangat kan? Nah, sebelum kita masuk dalam pembacaan Alkitab yang dibawakan oleh Kak Ike, kita angkat satu pujian ya. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya,
If on my promises, I will know all my duty. I will be the best that I can. I'll be content to go. I will give on my promises. I will know all my duty. I will be the best that I can. I'll be content to go. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan. Ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berlari ke Kanaan. Ku berlari ke Kanaan. Ku berlari ke Kanaan. Ku berlari sampai ke Kanaan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbulan tanah yang berlubang. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Ike di IMPA hari ini. Nah, sebelum kita baca Alkitab, kita buka dulu Alkitabnya nih. Terdapat dalam Hosea. Nah, adik-adik, coba dibuka Alkitabnya. Hosea di perjanjian apa coba? Perjanjian lama. Kita buka Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Kita biarkan Alkitabnya kita terbuka. Nah, sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini kami diberi kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Kita akan membaca Alkitab ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan Roh Kudus sehingga apa yang kami baca, apa yang kami renungkan nanti dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, berikan kami selalu Roh Kudus-Mu, hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, dalam pembacaan kita hari ini di dalam kitab Hosea, Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Biri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gober binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizreel pada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizreel, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizreel." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Loruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Lalu aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka."
Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang dan dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca Alkitab kan? Nah, kakak mau tanya nih, apa kabar hari ini adik-adik? Sehat-sehat aja? Pastinya sehat dan luar biasa ya, karena kita masuk di IMPA lagi. Nah, adik-adik, hari ini kakak mau bercerita tentang Bapak Hosea. Kira-kira adik-adik kenal nggak Bapak Hosea ini siapa? Ada yang tahu nggak? Iya, Bapak Hosea ini adalah seorang nabi pada zaman itu ya, pada zaman Israel itu. Nah, Bapak Hosea ini memiliki seorang istri bernama Ibu Gomer. Nah, dari perkawinan Bapak Hosea dan Ibu Gomer ini, mereka dikaruniai 3 orang anak. Tiga ya adik-adik, 3 orang anak. Yang pertama namanya Yizriel. Lalu yang kedua namanya Lo-ruhama. Nah, yang ketiga namanya Lo-amin. Nah, adik-adik, seperti nama-nama anak-anak Bapak Hosea ini, kakak juga namanya ada artinya. Nah, nama kakak Ike, artinya satu. Nah, Ike itu berasal dari kata Eka, Eko yang artinya satu. Nah, Kak Ike ini anak pertama loh adik-adik, makanya namanya Ike. Nah, adik-adik tahu nggak apa nama arti-arti dari anak-anak dari Bapak Hosea tadi? Yang pertama itu Yizriel. Adik-adik tahu nggak artinya apa? Artinya adalah Allah menabur atau Allah menyebar benih. Tapi dalam artian di sini itu mencerai-beraikan adik-adik. Allah itu mencerai-beraikan. Itu dipakai untuk ancaman untuk bangsa Israel adik-adik. Seperti petani menyebarkan benih, mencerai-beraikan benih. Nah, seperti itu arti nama dari Yizriel. Yang kedua anaknya bernama Lo-ruhan. Lo-ruhan ini artinya tidak ada belas kasih. Nah, yang ketiga bernama Lo-amin yang artinya bukan umatku. Loh, Kak Ike, kok namanya anak-anak Bapak Hosea ini nggak ada yang bagus ya? Kok semuanya jelek-jelek ya? Padahal kalau kita anak-anak ya, biasanya orang tua memberikan nama-nama untuk sesuatu yang baik. Tapi kenapa nama anak-anak Bapak Hosea ini kok jelek-jelek ya Kak Ike? Nah, ternyata adik-adik, nama-nama tersebut dipilih oleh Allah untuk peringatan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan menghukum bangsa Israel karena tidak setia kepada Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik tahu kenapa bangsa Israel itu tidak setia kepada Tuhan? Betul, karena mereka nggak mau berdoa. Betul sekali, karena mereka nggak mau baca Alkitab. Nah, kejadiannya adalah adik-adik, karena mereka lebih memilih sujud menyembah berhala yang dibuat dari tangan manusia adik-adik. Jadi berhala itu dalam bentuk patung yang dibuat oleh manusia dan mereka menyembahnya. Kan Tuhan marah adik-adik. Tuhan tidak mau
umatnya atau bangsa Israel itu menyembah berhala. Tuhan mau mereka itu menyembah Tuhan. Padahal selama ini Tuhan itu udah setia banget adik-adik sama bangsa Israel. Tuhan itu selalu menjaga, Tuhan itu selalu memelihara, dan juga Tuhan itu memberkati kehidupan bangsa Israel adik-adik. Kalau misalnya nih ya, Tuhan itu sudah memberkati nih ya adik-adik, sudah memelihara, sudah menjaga ya. Terus Tuhan itu melihat itu bangsa-bangsa yang dia jaga itu ternyata menyembah Allah lain, menyembah berhala. Tentu Tuhan itu sangat sedih adik-adik. Tuhan itu menangis melihat bangsa Israel seperti itu adik-adik. Nah, tapi meskipun Bapak Hosea sudah membawa pesan dari Tuhan ya melalui kehidupan keluarganya, bangsa Israel itu tetap tidak mau berubah adik-adik. Bangsa Israel itu nggak mau mendengarkan kata-kata Bapak Hosea. Bangsa Israel sudah tidak sayang lagi adik-adik kepada Tuhan. Bangsa Israel tidak setia lagi beribadah kepada Tuhan adik-adik. Adik-adik bisa mengerti kan kenapa Tuhan begitu bersedih terhadap bangsa Israel ini. Akibatnya adik-adik, bangsa Israel yang tidak setia ini menerima hukuman dari Tuhan adik-adik. Mereka akan diserahkan oleh Tuhan. Adik-adik tahu diserahkan? Dicerai-beraikan. Seperti nama anak pertama dari Bapak Hosea tadi, dicerai-beraikan. Jadi mereka itu dipisah-pisahkan adik-adik. Dan mereka juga tidak akan mendapatkan belas kasih dari Tuhan. Seperti nama dari anak Bapak Hosea yang kedua. Tidak akan diberikan belas kasihan dari Tuhan. Dan mereka juga tidak diakui oleh Tuhan sebagai umatnya seperti arti dari nama anak Bapak Hosea yang nomor 3. Nah, adik-adik, tentu adik-adik tidak mau kan kalau hidup Allah itu tidak mau berbelas kasihan lagi kepada kita, berbelas kasihan lagi terhadap anak-anaknya, berbelas kasihan terhadap adik-adik. Tentu adik tidak mau kan, adik-adik pasti akan berharap bahwa Tuhan itu berbelas kasihan kepada adik-adik. Untuk itu hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang tentang Bapak Hosea tadi, tentang anak-anak dari Bapak Hosea. Nah, sekarang Kakak Ike mau tanya nih, hari ini pas ibadah kita tayang ini tanggal berapa? Tanggal berapa ya? Ada yang ingat ini tanggal berapa? Jangan-jangan nggak sekolah terus lupa tanggal, nggak kan? Iya, hari ini tanggal 2 Mei. Adik-adik tahu 2 Mei itu memperingati hari apa? Hari apa? Hari Pendidikan Nasional. Nah, di hari pendidikan ini yang jatuh pada hari ini ya adik-adik, di firman Tuhan mengajarkan agar adik-adik itu bersikap tidak seperti bangsa Israel yang menjauh dari Tuhan, yang tidak beribadah kepada Tuhan. Nah, hari ini nih adik-adik, yang hari nasional ini yang jatuh tepat hari ini, oleh firman Tuhan kita dididik adik-adik agar tidak bersikap seperti bangsa Israel. Karena Tuhan akan sangat sedih adik-adik. Tuhan akan menangis kalau lihat adik-adik tidak setia kepada Tuhan. Kita harus jadi anak-anak yang setia adik-adik. Bagaimana caranya? Bagaimana contohnya? Adik-adik bisa lihat. Contoh yang pertama adalah hal-hal yang harus adik-adik lakukan untuk memelihara kesetiaan kepada Tuhan. Contoh yang pertama, adik-adik harus setia menghadiri IMPA, harus setia menghadiri ibadah
baik dari luring atau offline atau melalui daring atau bahasanya online ya. Yang pertama tuh, adik-adik harus setia menghadiri IMPA atau ibadah. Nah, yang kedua, adik-adik harus rajin baca Alkitab, baca firman Tuhan. Karena apa? Karena semua perkataan Tuhan, semua contoh-contoh yang harus adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari, adik-adik itu bisa dibaca dalam Alkitab. Baca firman Tuhan setiap hari. Ya, satu hari bisa satu ayat, begitu ya adik-adik. Nah, agar selalu supaya adik-adik ingat apa yang Tuhan inginkan dari adik-adik. Yang ketiga, adik-adik harus setia berdoa. Harus setia berdoa kapanpun juga, dimanapun juga, baik susah maupun senang. Nah, kadang-kadang ya adik-adik kita itu berdoa kalau kita lagi senang. Kita lagi senang. Terbalik. Kadang-kadang kita berdoa itu kalau kita lagi susah. Tuhan, nilaiku kok jelek banget ya. Nah, tapi kalau nilai kita bagus, kita malah nggak berdoa. Malah kita heboh sendiri. Nilaiku bagus. Nggak boleh begitu adik-adik. Baik susah maupun senang, kita harus tetap berdoa. Kita harus tetap berdoa setiap hari, setiap saat. Apapun yang kita lakukan, kita harus tetap berdoa. Itu adalah ya cara agar adik-adik dapat memelihara kesetiaan kepada Tuhan. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita hari ini, kita akan menyanyi dari lagu Anak-anak Puji Nama Allah. Adik-adik, kita masuk dalam doa syafaat. Nah, sebelum kita berdoa, adik-adik masih ingat gak lagu ini? Ada yang ingat lagu itu? Tapi kata-katanya kita ganti menjadi tangan, bukan balon ya, tapi tangan. Siap? Tanganku ada dua, 5 jarinya, kukumpul jadi satu, kulipat dan berdoa. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih telah memberikan kami kesempatan untuk beribadah walaupun dari rumah saja. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu, kiranya firman-Mu menetap dalam hati dan pikiran kami, serta dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berikan kami hikmat dalam menjalankan perintah dan nasihat-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Di masa pandemi COVID ini ya Tuhan, berikan adik-adik kesehatan, kekuatan, kesabaran selama melakukan kegiatan dari rumah. Berikan juga kekuatan dan kesehatan dan kesabaran untuk orang tua adik-adik ya Tuhan, dalam melakukan pekerjaan dari kantor maupun dari rumah. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami.
pemimpin negara kami sampai pemimpin tingkat RT. Berikan mereka kebijakan dan kearifan yang hanya daripadamu saja, khususnya di masa pandemi COVID ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk gereja kami. Tuhan berkati dan lindungi para pendeta, presbiter, dan seluruh jemaat. Tuhan Yesus, jaga kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, sebagai ungkapan syukur kita atas kebaikan Tuhan, kita akan memberikan persembahan ya. Nah adik-adik, persembahannya boleh dimasukkan ke dalam amplop, diberi tulisan persembahan IMPA. Nanti adik-adik bisa minta tolong sama papa atau mama untuk membawa persembahan tersebut ke gereja ya adik-adik. Adik-adik, sebelum kita memberikan persembahan, kita angkat satu pujian ya. Tuhan betapa banyaknya. Betapa banyaknya berkat yang kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Telah kau beri hidup bahagia abadi. Adik-adik, kita masuk dalam doa persembahan ya. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Dan tadi kami sudah memberikan persembahan Tuhan, berkati persembahan yang sudah kami berikan, kiranya dapat memperlebar kerajaan-Mu. Tuhan berkati juga tangan-tangan yang mengelola, berikan kebijaksanaan bagi mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Nah, sebelum kita masuk doa penutup yang dibawakan oleh Kak Ike, kita angkat satu pujian ya. Ku diberikan kidung baru. Dua kali adik-adik. Ku diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Diramamu paling mulia, kidung kasih yang dalam Yesus Tuhanku. Ku diberikan hidung baru oleh Yesus Tuhanku. Diramamu paling mulia, hidup yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah.
Baik adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita, rangkaian ibadah kita satu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini Engkau menyertai kami dalam ibadah kami. Kiranya Engkau berikan kami kesetiaan, ketulusan terhadap diri-Mu seperti dalam firman Tuhan tadi. Ya Tuhan, Bapa kami yang di surga, kiranya firman yang kami dengarkan tadi juga dapat menjadi suluh langkah kaki kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, terima kasih, hanya padamu kami berdoa. Amin. Kak Ike, terima kasih untuk pelayanannya hari ini sebagai pelayan firman. Terima kasih juga buat Kak Rani yang sudah memandu ibadah kita dari awal tadi ya adik-adik. Sama-sama Kak Ike. Nah adik-adik harus tetap semangat impanya ya. Tetap semangat juga belajarnya walaupun dari rumah. Jangan lupa jaga kebersihan dan kesehatan. Tetap jaga jarak dan jangan lupa pakai masker. Selesailah impa kita, sampai jumpa lagi.